Dan Alkitab juga berkata, bulan menyinari pada waktu malam atau gelap. Saya percaya justru dalam kegelapan atau dalam hal-hal di mana saudara merasa pergumulanmu terasa gelap, bebanmu terasa gelap, hidupmu terasa gelap, datanglah kepada Tuhan yang telah memberi terang dalam hidupmu. Dan ketika saya berbicara ini, saya mau ingatkan kepada saudara, corona seperti kita ada dalam kegelapan. Tapi Tuhan telah dengan inisiatif memberikan atau membentuk atau menciptakan terang. Saya percaya dalam kegelapan persoalan hidup kita, Allah akan datang untuk menerangi kita dengan firman-Nya, dengan kuasa-Nya, dan dengan pertolongan-Nya. Jangan pernah menyerah, apalagi putus asa dengan hidup. Bila Anda diberkati dengan video kami, klik like, comment, share, dan yang terakhir, klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Tuhan Yesus. Baik, shalom, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di malam berikutnya, yaitu malam renungan sebelum kita tidur. Ibu Bapak, saya berharap Anda masih bisa tersenyum. Saya berharap saudara masih bisa bergairah dengan hidup ini, sekalipun sekali lagi ada begitu banyak hal bisa mengguncang iman kita, bisa membuat kita merasa kecewa, merasa putus asa, merasa hilang harap. Tetapi malam ini sebagai hamba Allah, saya mau menyampaikan berita pengharapan sekali lagi bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang luar biasa. Renungan firman Tuhan malam hari ambil dari Mazmur 146 ayat yang kelima dan 6. Sekali lagi Mazmur 146 ayat 5 dan 6. Saya baca untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, tetapi setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi Mazmur 146, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya dapat bacakan dan bagikan untuk kita sekalian di malam yang luar biasa ini. Tetap tersenyum, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saya berharap kita tidak pernah jenuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Allah ingin menyampaikan berita pengharapan. Berita pengharapan apa itu? Malam ini saya mau menyampaikan berita pengharapan dari Mazmur 146 ini. Mengapa ini saya sebut sebagai berita pengharapan? Karena saya percaya bahwa tadi dikatakan bahwa berbahagialah ia yang mempunyai Allah Yakub. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah Yakub artinya Allah Israel. Allah Israel adalah Allah yang telah berubah wujud atau menjadi serupa dengan manusia, yang bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah hidup, pergumulan, badai hidup, tantangan hidup, persoalan hidup, apapun yang kita hadapi, dengar baik-baik, kita tidak salah mempercayai Allah kita. Kita bangga dan harusnya kita bersyukur bahwa kita ditetapkan memiliki Allah yang luar biasa. Pesan saya malam hari ini, di tengah badai corona, di tengah badai kesulitan hidup, di tengah badai persoalan apapun yang saudara sedang hadapi, sebagai hamba Allah, saya tahu memang hidup bukan selamanya ikut Tuhan bahagia, tidak selamanya ikut Tuhan itu luar biasa. Saya tahu bahwa ikut Tuhan pun bukan hal yang berkat-berkat saja, tetapi saya percaya ada ujian, ada tantangan, ada persoalan. Saya baru saja mendengar berita dari seorang teman di Jakarta, ada 25 pendeta meninggal dunia oleh karena corona. Kalau memang itu benar, ini sesuatu yang bagi saya ini satu yang luar biasa. Tapi apapun itu, saya mau supaya malam hari ini saya mau saudara dengar bukan berita kematian, tapi berita pengharapan. Bagi kita yang masih hidup, ada 4 janji Tuhan di dalam Mazmur 146.
tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan Allah Yakub, Allah Israel, Yesus namanya. Mengapa demikian? Sebab dari ayat ini, 2 ayat ini saya mendapati ada 4 pengharapan tentang Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita diperkenalkan dengan 3 karya atau 3 kemampuan Dia. Sebagai satu, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Pertama, sebagai penolong. Saya percaya bahwa hari-hari ini manusia tidak bisa diandalkan, siapapun tidak bisa diandalkan, sahabat tidak bisa diandalkan, keluarga tidak bisa diandalkan, teman, tetangga tidak bisa diandalkan. Tapi hari ini Tuhan memperkenalkan Dia sebagai penolong. Saya percaya bahwa Allah bukan sebagai penolong hari ini saja. Alkitab sudah mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah ditolong. Israel sendiri sebagai Allah atau Israel sebagai umat pilihan Allah sendiri pernah ditolong pada waktu mereka tidak ada makanan. Tuhan memberi mereka mana dari surga. Pada waktu mereka tidak ada daging untuk dimakan, Tuhan kirimkan burung puyuh. Pada waktu mereka tidak bisa minum karena kehausan di padang gurun yang luar biasa, Tuhan memberi mereka minum. Artinya Allah kita telah terbukti di dalam menolong kita. Apalagi hanya persoalan-persoalan kecil, apalagi hanya persoalan-persoalan badai. Minimal kalaupun engkau belum keluar dari persoalan, berdoa supaya saya dengan pengharapan yang ketiga ini. Kalau Allah bisa menjadikan langit dan bumi, kalau Allah bisa jadikan cakrawala yang hebat, kalau Allah bisa jadikan 2 penerang besar, yaitu bulan di malam hari menerangi setiap kegelapan dan matahari di siang hari. Apa maksudnya? Allah sedang diperkenalkan bahwa Dia tidak pernah kalah dengan kegelapan. Dia tidak pernah kalah dengan kegelapan sekalipun. Sinarnya selalu terangi, selalu menerangi kita. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada dalam lembah kekelaman yang gelap sekalipun, dengar baik-baik Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, kita masih punya Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, bulan menyinari pada waktu malam atau gelap. Saya percaya justru dalam kegelapan atau dalam hal-hal di mana saudara merasa pergumulanmu terasa gelap, bebanmu terasa gelap, hidupmu terasa gelap, datanglah kepada Tuhan yang telah memberi terang dalam hidupmu. Dan ketika saya berbicara ini, saya mau ingatkan kepada saudara, corona seperti kita ada dalam kegelapan, tapi Tuhan telah dengan inisiatif memberikan atau membentuk atau menciptakan terang. Saya percaya dalam kegelapan persoalan hidup kita, Allah akan datang untuk menerangi kita dengan firman-Nya, dengan kuasa-Nya, dan dengan pertolongan-Nya. Jangan pernah menyerah, apalagi putus asa dengan hidup ini. Sebab setiap orang punya persoalan, setiap orang menghadapi badai, setiap orang sekalipun dia ikut Tuhan juga dia tidak terlepas dari persoalan. Tapi yang membuat kita tetap kuat, karena kita yakin bahwa Tuhan masih ada sebagai pemberi harapan, sebagai penolong, dan sebagai Allah yang besar, yang melebihi persoalan-persoalan besar. Poin ketiga, Allah kita Allah besar. Apa maksud saya menyampaikan berita pengharapan poin yang ketiga? Supaya kita sadar kalau saudara punya Allah itu yang namanya Yesus Tuhan. Saya mensyukuri bahwa Allah saya Allah luar biasa, karena Allah saya adalah Allah yang setia. Saya percaya bahwa kalau saya sampai hari ini masih ada dan saudara masih ada, saya percaya karena Allah masih setia. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang ada, yang duduk, yang ikuti khotbah saya dimanapun Anda berada, dengar Allah masih setia. Mungkin saudara berkata, bagaimana Allah setia? Saya masih ada dalam beban dan persoalan yang luar biasa beratnya. Saya mau bilang Allah masih setia. Buktinya apa Pak Pendeta? Buktinya Anda masih bisa bernapas di tengah-tengah orang yang ada di rumah sakit, ada di penjara, ada di dalam pergumulan yang berat. Kalau Anda masih hidup, dengar baik-baik, bukti kesetiaan Tuhan. Bukti Allah masih setia dengan hidupmu. Kalau Allah masih setia dengan hidupmu, percayalah suamimu akan kembali setia denganmu. Kalau Allah masih setia denganmu, percayalah bahwa tidak ada masa-masa sulit yang mana Tuhan meninggalkanmu. Sekali lagi, Allah bukan hanya setia waktu orang Israel di Mesir, Allah setia mereka setia sampai mereka sampai pada tanah perjanjian. Allah tidak pernah bekerja dengan kesetiaannya setengah-setengah. Allah dengan kesetiaannya akan memimpin engkau dari perjalanan awal hidupmu di tengah badai sekalipun sampai pada akhir hidupmu, sampai engkau menutup mata. Dengar baik-baik, Allah kita tetap Allah yang setia. Ibu Bapak, kalau saudara diberkati, saudara merasa dikuatkan malam hari ini, tolong share dan bagikan video ini
sehingga banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh mengerti tentang kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Yesus, engkau zamangkos, pulihkan segera kota-kota yang sedang terinfeksi oleh virus corona. Kalau mereka sedang hidup dalam ketakutan, kecemasan, intimidasi daripada virus corona atau apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah nyatakan pembelaan-Mu dan pengharapan-Mu bagi mereka. Para hamba Tuhan yang sedang sakit, kalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang mengalami sakit virus corona, mereka yang ada dalam ODP, kami berdoa supaya perlindungan penjagaan Tuhan nyata atas mereka. Malam ini hamba berdoa Tuhan Yesus, khusus rumah tangga Kristen. Kalau badai bukan hanya badai corona, tapi kalau ada badai-badai persoalan yang menghantam mereka, sehingga hari-hari ini rumah tangga mereka seperti kacau, hilang damai sejahtera. Oh Tuhan, pada titik di mana mereka mungkin sudah berpikiran negatif untuk bercerai dan sebagainya. Malam ini aku berdoa, aku hancurkan setiap perbuatan setan, sehingga keluarga-keluarga itu dipersatukan kembali. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di kota, di seluruh pulau yang ada di NTT, lebih khusus di kota Kupang. Kami berdoa untuk setiap rumah-rumah di mana setiap orang sedang beristirahat, baik siang, sore maupun malam, bahkan pagi hari. Tuhan nyatakan perlindungan-Mu atas kota Kupang. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini masih negatif. Kami tahu bahwa karena tangan Allah yang besar, tangan berpengharapan, tangan yang penuh kesetiaan itu, Tuhan sebagai penolong, pencipta dari segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Kami berharap dan bergantung kepada Tuhan. Bagi anak-anak sekolah yang sedang libur, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan secara spesial atas hidup mereka masing-masing. Setiap aparat keamanan yang terus menjaga, kasih mereka kekuatan. Kami tahu bahwa mereka lelah, mereka capek untuk menjaga kami Tuhan, dan kami berdoa kami tidak bisa balas Tuhan, baik itu tentara, polisi, BRIMOB, dan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga mereka, perlindungan. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan, yang sedang menangani orang-orang sakit, baik sakit biasa atau sakit corona atau apapun penyakit mereka, mereka yang sedang mau melahirkan. Pakai para medis untuk tolong mereka dengan hikmat yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka masing-masing. Doa hamba sekali lagi malam ini menjadi malam berkat, malam pengharapan, malam kami tidur dalam damai dan sukacita Tuhan. Keluarga-keluarga yang masih dalam ketakutan, mereka dengan kasih, balut mereka dan peluk erat mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang takut, tapi mereka bagikan anak-anak yang ada di bawah lindungan para orang tua. Kami percaya Allah kami adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa ini. Berkat-Mu di atas hidup kami masing-masing. Pemerintah mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, RT, RW. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu di atas kehidupan kami. Mereka yang berjualan di pasar, yang mendapatkan keuntungan sedikit di hari-hari ini Tuhan, karena susahnya keadaan ini, kami berdoa Tuhan berkati mereka. Mereka yang tidak punya uang, tidak punya makan Tuhan, dengan cara ajaib pakai kami semua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong seluruh jemaat kami, khusus jemaat Gereja Nazaret. Tuhan memberkati gereja-gereja yang sedang ditutup sementara karena virus corona. Kami berdoa untuk para pendeta agar kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus gembala suara-suara harapan bagi mereka semua. Berkati para pendeta, bagi para hamba Tuhan, sehingga Tuhan juga jaga mereka, karena mereka harus tetap menjadi orang-orang di depan untuk menjadi pemberi semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami Ibu malam hari meletakkan kepala kami dalam damai, dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menutup ibadah renungan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur bahwa ada banyak yang menonton, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Selalu berkata, Tuhan hebat, Tuhan punya rencana luar biasa. Selalu berkata positif tentang hidupmu, tentang masa depanmu. Selalu berkata baik tentang apapun hidupmu di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Pesan saya
Saya tidur dalam damai karena saya percaya Tuhan telah memelukmu dan menjagamu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, salam, salam. Bila Anda diberkati dengan video kami, klik like, komen, share. Yang terakhir, klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.